Selamat malam anak-anak. Hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik tema 2 subtema 1. Pembelajaran pertama mengenai cara tubuh mengolah udara bersih. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama menemukan informasi tentang organ pernafasan pada hewan dan membuat bagan cara kerja organ pernafasan pada hewan. Nah, salah satu ciri makhluk hidup adalah bernafas. Bernafas yaitu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Bagaimana cara bernafas hewan akan kita pelajari saat ini. Nah, yang pertama, sistem pernafasan pada ikan. Ikan bernafas dengan menggunakan insang. Insang terletak di sebelah kanan dan kiri kepala ikan. Jumlahnya ada 4 pasang. Pertukaran udara terjadi pada lembaran insang. Ini gambarnya ada ya, di sebelah yang mata yang ada lingkaran itu ya, namanya lengkung insang. Itu adalah lembaran insang ya. Nah, ikan itu memperoleh oksigen dari air. Cara pernafasannya, ketika mulut ikan terbuka, air akan masuk, lalu air akan masuk ke lembar insang. Setelah itu, setelah masuk ke lembaran insang, air akan keluar. Nah, pada saat di lembaran insang, oksigen yang dibawa oleh air itu akan diikat oleh hemoglobin yang ada di sana. Dan hemoglobin itu pun mengeluarkan karbon dioksida, sehingga karbon dioksidanya akan keluar bersama air yang keluar melalui insang, begitu ya. Lalu yang kedua, mengenai pernafasan pada burung atau aves. Nama lainnya burung itu aves ya. Yang termasuk burung itu bisa ayam, bebek itu juga termasuk, dan segala jenis burung. Alat pernafasan pada burung berupa paru-paru dan pundi-pundi udara. Pada saat burung hinggap seperti gambar di sini, ini yang tengah paru-paru ya, kantong-kantong sampingnya ini namanya kantong udara atau pundi-pundi udara. Pada saat burung lagi hinggap atau pada saat dia terbang tetapi sedang membentangkan sayapnya, tidak mengepak-ngepakkan, mereka bernafas dengan hidung. Jadi oksigennya dihirup melalui hidung, lalu akan masuk ke dalam paru-paru, lalu disimpan ke pundi-pundi udara. Pundi-pundi udaranya dipenuhi dengan oksigen. Nah, setelah itu pada saat dia sedang terbang, mengepakkan sayapnya, menggerakkan sayapnya, mereka bernafas dengan menggunakan oksigen yang ada di dalam pundi-pundi udara tersebut. Ketika pundi-pundi udaranya sudah hampir habis, mereka akan segera hinggap atau terbang tanpa mengepakkan sayapnya. Itu berarti mereka sedang bernafas atau sedang mengambil oksigen kembali dari udara, gitu ya. Selanjutnya adalah sistem pernafasan pada amfibi. Amfibi itu adalah hewan yang hidup di dua alam ya. Kita kenal contohnya adalah katak ya. Ketika katak itu berupa cebong, mereka masih bernafas dengan insang. Tetapi ketika katak itu menjadi dewasa, mereka bernafas dengan menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Begitu ya. Lalu selanjutnya adalah sistem pernafasan pada reptil. Reptil itu adalah hewan melata. Contoh reptil itu di bawah ini ada ya. Ada ular, kadal, cicak, buaya, biawak, salamander, dan lain sebagainya. Nah, reptil ini bernafas dengan menggunakan paru-paru. Mereka mempunyai hidung, mereka akan menghirup oksigen dari hidung, lalu masuk ke batang tenggorokan dan masuk ke dalam paru-paru, seperti kita manusia ya. Selanjutnya, pada mamalia. Mamalia itu adalah hewan yang menyusui anaknya.
Mamalia itu sendiri ada dua macam, ada mamalia darat yang hidup di darat dan mamalia air yang hidup di air. Mamalia darat contohnya kambing, sapi, kuda, segala jenis hewan yang menyusui anaknya. Mamalia air itu contohnya ada paus, lumba-lumba dan juga duyung, ya. Bagaimana cara mereka bernafas? Mereka bernafas melalui hidung lalu masuk ke paru-paru. Pertukaran karbon dioksida dengan oksigennya terjadi di dalam paru-paru. Bedanya pada mamalia air, selain lewat hidung, mereka juga punya katup. Saat mereka berenang di dalam air, katupnya itu menutup. Tapi setelah oksigennya mulai akan habis, mereka akan muncul ke permukaan, membuka katupnya, lalu mereka menghirup oksigen sebanyak-banyaknya. Begitu ya. Selanjutnya adalah cacing tanah. Cacing tanah ini bernafas dengan melalui seluruh permukaan tubuhnya. Cacing tanah menghasilkan lendir sehingga tubuhnya selalu lembab. Mereka hanya dapat bertahan hidup jika kondisi tubuhnya lembab, ya. Selanjutnya adalah sistem pernafasan pada serangga. Contoh serangga ada nyamuk, belalang, lalat, rayap, dan juga kupu-kupu. Serangga ini bernafas dengan menggunakan trakea. Trakea itu pembuluh halus yang bercabang dan memenuhi seluruh bagian tubuh serangga. Dan ada muaranya. Muaranya yaitu pada stigma, atau kalau digambar ini namanya spiracle. Jadi stigma atau spiracle itu adalah lubang atau corong yang berada di sepanjang perut, sepanjang bagian tubuh kanan dan kirinya serangga. Nah, stigma atau spiracle ini yang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya oksigen. Begitu ya. Oke, selesai. Itu adalah pembahasan alat pernafasan pada beberapa hewan. Selanjutnya tugas kalian adalah silahkan dibuat seperti ini. Ini adalah bagannya. Ada sapi, salamander, kadal, merpati, dan kecoa. Silahkan kalian tuliskan di samping kanannya yang berubah garis ini alat pernafasannya apa. Oke ya. Selanjutnya tugas kedua dari Bu Ani. Bersama anggota keluarga kalian, silahkan kalian temukan hewan di sekitar tempat tinggal kalian sebanyak-banyaknya. Oke ya, nanti ditulis seperti ini. Nah, nama hewannya ditulis pakai tabel seperti ini, lalu di samping kanannya ditulis cara bernafasnya. Silahkan kalian diskusikan dengan anggota keluarga kalian di rumah, boleh ayah, ibu, atau kakak ya, untuk nama-nama hewannya dan juga cara pernafasannya bagaimana. Kalian juga boleh membuka www.google.com untuk mencari tahu bagaimana hewan yang kalian temukan itu bernafas. Oke ya, setelah selesai Bu Ani minta tolong untuk difoto lalu kirimkan hasilnya di WA grup kelas. Oke anak-anak, untuk pembelajaran hari ini terima kasih. Silahkan kalian bisa mempelajari kembali PPT atau materi yang sudah Bu Ani kirimkan. Semoga bermanfaat, jangan lupa kerjakan tugasnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.